Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah konservasi lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Halik, STP MSc, Politeknik Negeri Banyuwangi. Soal yang nomor 1, jelaskan siklus hidrologi secara detail. Siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Penguapan dari permukaan air sangat tergantung pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Suhu air mempengaruhi laju penguapan air. Suhu udara di atasnya mempengaruhi kecepatan pergerakan atau pemindahan uap air di atmosfer. Yang kedua, transpirasi, juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan air, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Evapotranspirasi merupakan kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, sublimasi, yaitu penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lain. Yang kelima, kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan di mana semakin banyak partikel tersebut, maka awan semakin tebal dan menghitam. Yang keenam, adveksi, yaitu perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya, dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktornya yaitu pergerakan angin dan tekanan udara, biasanya di siklus hidrologi panjang. Untuk yang ketujuh, presipitasi, yaitu hujan merupakan proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju, biasanya di bawah 0 derajat. Yang kedelapan, runoff, yaitu limpasan permukaan atau aliran di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang terakhir, infiltrasi, yaitu proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Dipengaruhi adanya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang akan membentuk air tanah. Tahap terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Untuk soal yang nomor 2, bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapat saya, dengan bertambahnya populasi secara otomatis masyarakat membutuhkan tempat tinggal. Sehingga lahan-lahan yang produktif maupun yang tidak produktif banyak yang dialihfungsikan, misalnya dijadikan perumahan. Di samping itu, dengan bertumbuhnya perekonomian yang sangat besar juga bermunculan pabrik-pabrik sebagai tempat usaha. Untuk soal yang nomor 3, bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggapi isu-isu lingkungan? Menurut pendapat saya, mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggapi isu-isu lingkungan, yaitu salah satu contoh upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik yang hingga kini sampah selalu menjadi masalah terbesar yang belum bisa berakhir di Indonesia. Pemerintah menggalakkan program Indonesia Bebas Plastik dengan cara mengurangi sampah sebesar 70% di tahun 2020. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintahan. Pengurangan sampah plastik bisa dimulai dengan cara tidak mengkonsumsi AMPK atau air minum dalam kemasan. Jadi,
Pada saat rapat ataupun seminar, para undangan diharapkan membawa botol minum dari rumah yang bisa digunakan lebih dari satu kali. Pada saat rapat atau seminar juga bisa disediakan minuman dengan kemasan dari kertas, dan juga bisa disediakan air dalam galon beserta gelas seperti gelas kopi dari kertas atau karton, yang tentunya bisa didaur ulang kembali dan dapat mengurangi sampah plastik. Untuk soal yang nomor 4, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi? Yang akan saya lakukan jika saya menjadi Bupati Banyuwangi yaitu mengembangkan dan memperbarui program lingkungan yang sudah ada. Memperbarui dalam artian menjadikan setiap desa atau wilayah yang ada di Banyuwangi lebih asri. Setiap desa atau wilayah di Banyuwangi memiliki keunikan tersendiri dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, keindahan alamnya yang nantinya bisa dijadikan destinasi wisata yang dapat menarik pengunjung dari semua kalangan dan dapat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya, serta mewajibkan masyarakat Banyuwangi untuk menanam sayuran, tanaman toga atau tanaman obat keluarga, dan lain-lain dengan media tanam yang sederhana dan simpel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.